Di dalam bab tentang tugas dan wewenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para utusan yang lainnya, bahwa para nabi yang berjumlah 313 dan jumlah rasul yang berjumlah 313 serta para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, itu semuanya memegang tugas dan wewenang yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau rasul itu wajib untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan nabi boleh disampaikan, boleh tidak, ya. Tidak ada kewajiban untuk mendakwahkan kepada umatnya. Di sini di antara ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan tugas wewenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul yang lainnya adalah pertama surah At-Taubah. Bagaimana bunyinya? Allah menyatakan At-Taubah. At-Taubah surahnya, sedangkan di sini ayatnya yang berkaitan dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Huwa adapun Allah allazi adalah zat arsala yang telah mengutus itu Allah rasulahu kepada utusannya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqq dengan agama yang hak, agama yang sangat benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk menampakkan kepada agama secara keseluruhan, walau karihal musyrikun, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Di sini Allah menyatakan bahwa Allah mengutus para rasul itu bil huda wa dinil haqq, itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Walaupun ada yang dikatakan sebagai agama samawi, yaitu agama yang datang langsung dari Allah, ada berapa itu, Pak? Ada 3. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, Islam. Di antara 3 ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur, maha tinggi, dan tidak ada yang dapat menyamai ketinggiannya. Kenapa? Allah menyatakan langsung di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, serta kami pula, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran. Langsung jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tidak dijamin oleh Allah, Allah hanya berfirman saja sudah hakul yakin, absolut, mutlak kebenarannya. Ini ditambah bahwa Allah menjamin. Kemudian di dalam kalimat yang lain ada lam lit taukid untuk menguatkan, la azidannakum. Itu lam lit taukid itu. Lam itu untuk menguatkan bahwa mangga. Ya, makasih. Itu teteh angkatan pertama ya. Angkatan pertama di Darul Muqarrabin, sekarang sukses menjadi santri Mbah Maimun, seangkatan dengan Kak Yusuf, ya. Jago-jago orangnya di sini Darul Muqarrabin. Kita doakan Kak Tata semoga sukses di dalam mencari ilmunya, sukses di dalam mengamalkan ilmunya, dan bertambah sehat dan solehah. Dan juga kepada kita semuanya atas doa yang sama ya, berkah, ilmu manfaat, dan juga mujahadah di dalam beribadah.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Kata tak ini sudah didoakan sama santri-santri Darul Muqarrabin. Ya, udah. Makasih doanya barusan di Al-Fatihahin. Ya, siap. Selamat jalan kakak kayak kata tak gitu ya. Dan kepada kakak Yusuf, selamat duduk kakak Yusuf. Ya, kalau di sini Allah menyatakan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang mana di dalam ayat yang lain Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun apa lahafizun? Lahafizun ya, lahafizun. Nah, dalam artian Allah yang menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran itu sendiri. Isi Al-Quran itu apa? Ya, tentang agama Islam. Hanya satu-satunya agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keaslian dan kelestariannya. Kalau asli, artinya maknanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lestari adalah akan senantiasa tetap hatta yaumul qiyamah. Luar biasa ya. Yang menjaminnya Allah nggak tanggung-tanggung. Betul nggak? Nih, kenapa pada nunduk? Lihat sini semuanya. Gitu ya. Kemudian kalau di dalam ayat yang lain ada lam lit taukid dan ada nun lit taukid untuk menguatkan. Maknanya adalah kalaupun toh Allah tidak menyatakan lam lit taukid, tidak ada jaminan seperti halnya ayat barusan, juga nun lit taukid itu halnya sama halnya bahwa Allah itu pasti dengan kebenarannya. Satu-satunya kitab yang mutlak absolut 100% benarnya adalah Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadits. Al-Quran dari Allah, Al-Hadits walaupun dari Rasulullah SAW yang mana itu adalah manusia, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mangga. Wa ma yantiqu, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW in huwa wahyu. Allah menjamin di dalam Al-Quran. Pertama tadi Allah menjamin dengan kalimatnya dengan menyatakan arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa Rasulullah SAW betul-betul diutus dengan kesempurnaan, dengan petunjuk dan juga membawa agama yang hak. Hak itu adalah benar adanya. Kemudian di dalam ayat yang lain ada lam lit taukid. Contoh seperti halnya kalau seandainya kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Lam itu namanya lam lit taukid untuk menguatkan. Udah mah ada lam lit taukid, ada nun lit taukid lagi. La azidannakum. Ya kan? Ada nun lit taukid, nun bertasydid, itu artinya maknanya adalah sungguh-sungguh. Kan ada dua ya. Sungguh Allah menjamin, sungguh-sungguh Allah menjamin. Ini artinya betapa Allah ingin bahwa hamba-hambanya, barang siapa yang bersyukur pasti akan Allah lipat gandakan kenikmatannya. Mana ada coba
agama yang lain? Dijamin tidak? Tidak, ya. Yang satu-satunya jaminan dari Allah adalah agama Islam. Apakah memang Yahudi dan Nasrani itu adalah agama dari Allah? Betul, agama dari Allah. Sekalipun yang menyampaikannya adalah Nabi Isa alaihissalam, agama Nasrani, tetap beliau berakidah Islamiyah. Salatkah mereka? Salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasul melewati Bukit Sinai, yang mana di situ adalah makam Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam bukannya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang lain, sebagaimana Allah menidurkan di alam kubur pada kaum muslimin wal muslimat lainnya. Allah memperkenankan para nabi dan para rasul, juga para aulia, itu menerima kenikmatan dari Allah berupa sholat di dalam kuburnya. Luar biasa ya, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa sedang sholat. Luar biasa ya. Kemudian kenapa para nabi masih tetap sholat di alam kuburnya? Itu karena saking nikmatnya beribadah kepada Allah ya. Di alam akhirat mah sudah tidak ada yang namanya sholat, tidak ada yang namanya zakat, tidak ada yang namanya puasa atau ibadah haji dan lain sebagainya. Yang ada satu-satunya ibadah yang ada apa? Yang ada apa? Kira-kira apa? Tadi dikatakan sholat udah nggak ada. Zikrullah ya, dikit-dikit Allah subhanallah ya, dan zikir-zikir kalimah yang zikir lainnya. Kemudian Yahudi dan Nasrani itu sudah campur aduk. Ada firman Allahnya di situ, walaupun bukan Al-Quran ya, tapi firman Allah yang termaktub di dalam Injil, firman Allah yang termaktub di dalam kitab Yahudi itu apa namanya? Zabur. Zabur ya. Nah, tapi itu sudah diselewengkan oleh para rahib-rahibnya, oleh para pendeta-pendetanya, yang tadinya harusnya beribadah hanya kepada Allah. Ini mah ada tambahannya, beribadahlah kepada Allah dan juga pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar itu kata siapa? Kata pendetanya. Sedangkan dari Allah gimana? Beribadahlah kepada Allah. Kalau Islam kan enggak. Ibadahlah kepada Allah, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, dari mulai adanya turunnya kepada Nabi Muhammad SAW 1444 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan sampai yaumul kiamat, tetap aja tulisannya kayak gitu ya. Tidak ada yang mengotak-atik, kecuali begini, maknanya mungkin bisa berbeda. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Yang pertama mengucapkan itu siapa? Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad berarti di situ melihat Allah dong. Iya, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Bersaksi itu artinya apa? Menyaksikan, bukan bersaksi sungguh-sungguh. Menyaksikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kalimat itu sekarang ada nggak? Ada. Asyhadu alla ilaha illallah. Lafaznya tetap asyhadu, tapi maknanya berbeda. Apa? Ayat takona, yakni meyakini. Kalau melihat dengan apa? Mata. Kalau meyakini dengan hati. Sama nggak? Tidak, tapi lebih mendalam. Kalau mata mah kehalang tembok, jarak 10 meter, jarak 2 meter, jarak 1 meter. Kesananya bisa melihat nggak yang di balik tembok? Tidak ya, tapi hati. Coba sekarang kalian merem semuanya. Bayangkan rumah kalian, di situ ada apel, ada pisang, ada pagar,
ada kenteng, di dalamnya ada miara kucing, meow. Kebayang nggak? Udah kebayang? Kehalang tembok tidak? Kehalang mobil nggak tuh? Tidak. Kenapa? Hati lebih tajam daripada mata. Ya. Jadi lafaznya sama tapi maknanya berbeda. Satu lagi. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qabha. Itu artinya keseluruhannya adalah demi kuda perang. Kalau lafaznya ada wal 'adiyati dhabha masih tetap seperti itu. Tapi kalau diartikan sama dengan dulu, yang mana ada? Sekarang sudah zaman Panzer, zaman rudal Tomahawk, sama rudal Scud dan lain sebagainya. Sedangkan kita masih pakai kuda, katebak. Didor duluan nggak itu? Didor duluan, beredar. Oh, innalillahi. Ya, kita mau berjuang di Palestina, tapi Israel pakai Iron Dome, kita pakai helm. Gitu, mereka jeda katanya. Bukan demi kuda perang maknanya. Kalimatnya sih sama, kalimatnya sampai yaumul qiyamah sama, tapi maknanya adalah demi panser, demi rudal-rudal Scud, demi tank baja, demi peluru kendali. Nah, gitu kan? Ya. Maknanya boleh berbeda tidak? Boleh. Contoh lagi, di zaman Rasul zakat pakai apa? Masa beras? Zakat pakai apa? Pakai emas. Hah? Kurma, unta. Kurma dan gandum. Ya, kutil balad, makanan pokok di negeri Arab Makkah Madinah pada masa itu adalah kurma dan gandum. Maka Rasul pun berzakat dengan kurma dan gandum. Apa di Indonesia berzakat dengan kurma? Berzakat dengan gandum? Kan tidak, ya. Al hukmu yataghayyaru bitaghayyiril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sebagaimana perubahannya waktu dan tempat. Zakatnya sama tidak? Sama. Tapi bendanya sama tidak? Tidak. Apakah boleh seperti itu? Bukan boleh lagi, harus. Apa? Harus. Iya, ya. Keharusan. Jadi kebijakan lokal lah, kebijakan lokal. Kalau kita maksakan berzakat dengan kurma itu lebih mahal daripada beras. 1 kilo yang harga biasa, harga premium itu 100. Harga yang super lux itu 200. Yang biasa-biasa 25 lah. Sekilo itu bisa 350 sekilo, sedangkan zakat itu 2,5 kilogram. Berarti kalau 300 berarti 300, 600, 750 sekali zakat tiap orang. Kalau di Indonesia pakai karena beras lebih murah, tapi itu jadi makanan pokok. Beras dengan hitungannya sama kilonya, tapi harganya yang berbeda. Kalau dengan sekali zakat di Indonesia cukup dengan 50 atau 45 ribu ya, 45 ribu. Lebih enteng, lebih mahal. Enteng. Tapi kita sama-sama zakat, betul ya? Gitu ya. Hakul yakin bahwa Rasulullah SAW diutus ke alam dunia ini bil huda wa dinil haqq. Kemudian nomor kedua, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah wab'ats fihim rasulan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Yatslu berasal dari kata tala yatslu tilawah, ya.
Tilawah ini artinya membacakan. Membacakan apa? Membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab. Keseluruhan Al-Quran diajarkan berserta hikmah-hikmahnya. Contoh, ketika kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat, maka ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Inna sholata, lanjutkan. Selain dari kayu, supaya semua udah master atau ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Katanya itu yang sholat tetap aja berbuat keji, tetap aja berbuat munkar. Itu bagaimana? Kalau kata Sunda mah cacak-cacak sholat masih berubah. Oh, mau muntah sholat mah, gitu ya. Nah, artinya dengan melaksanakan sholat aja dia bisa melaksanakan, dia masih melakukan hal yang keji, apalagi kalau tidak sholat. Maka untuk memperketat dengan terhindar dari maksiat, sholatnya diperdalam lagi, khusyuknya, kenikmatannya, kesempurnaannya, dan wudhunya yang sempurna, gitu ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpuasa, Rasul pun memberikan hikmahnya apa? Sumu tasihu, berpuasalah engkau sekalian, niscaya kalian akan sehat, gitu ya. Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim ini apa? Wa yuzakihim, membersihkan kolbunya. Coba lihat para ulama-ulama zaman sekarang, semuanya bisa nggak membacakan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 30 juz? Bisa. Jangankan para kiai, anak TK aja udah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya boleh dibacakan oleh anak kecil ya. Kalau buat kita mah bukan anak kecil lagi tuh, anak baru gede. Harus belajar fasih ya, belajarnya pun harus lama. Bagaimana lamanya? Setelah sekolah ngaji lagi, habis ngaji sampai jam 8:30. Di mana itu ya? Udah rumah Robin. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita berada di dalam Mukarrabin yang memungkinkan kita untuk belajar lebih banyak daripada yang lain. Ya. Kemudian surah Al-Baqarah ini sebenarnya ada surah Yusuf ini ya. Surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ud'u ilallah. Qul hadhihi sabili, katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa inilah jalanku, jalan ibadah, jalan untuk berdakwah, jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan dunia dan akhirat, ya. Nah, mengenai tugas dan Rasul, saya ambil di tengahnya ini ya. Ini termaktub tiga surah. At-Taubah ayat 33, Al-Baqarah ayat 129, dan surah Yusuf ayat 108. Sebenarnya tugas Rasul itu termaktub di dalam 3 surah dan juga 4 ayat. Tadi sudah dibacakan ya, Al-Baqarah ayat 29. Sekarang masih Al-Baqarah ayat 151. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Hampir sama ayatnya redaksinya ya. Yang hampir sama redaksinya itu ternyata ada 4. Pertama tadi apa? Al-Baqarah ayat 129. Tulis atau tulis. Al-Baqarah ayat 129. Kedua, Al-Baqarah ayat 151. Ketiga, surah Al-Jumu'ah ayat 2.
Yang keempat, surah Al-Maidah ayat 164. Ada berapa ayat? 4. Di dalam berapa surat? Yang pertama ayat, kedua ayat, ketiga ayat, bukan 52, ayat 2. Ayat 2, bukan yang lain, bukan 2, bukan 52, ayat 2. Yang keempat Al-Maidah ayat 164 ya. Nah, baik, mari kita kaji lebih dikit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Pertama, yatslu alaihim. Kalau ada seorang ulama antara yatslu kemudian taklim dan juga tazkiyah ya, tilawah, taklim, tazkiyah, berarti ada tiga tugas itu ya. Kemudian tala yatslu tilawah, membacakan Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas berikut makna dan juga terjemahan dan juga tafsirannya. Itu para ulama-ulama bisa nggak menyampaikan kalimat-kalimat Al-Quran beserta tafsirnya? Insya Allah bisa, semuanya juga ya. Pada hebat-hebat. Karena tugas Rasul itu ada 3, berarti ulama yang menyampaikan tilawah, menyampaikan bacaan itu kita anggap 33,33%. Setuju? Setuju. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba, tugas Rasul kan diwariskan dengan diwariskan kepada para ulama. Jadilah ulama itu tugasnya membacakan Al-Quran, taklim dari pagi, sore, malam, tisuk jegur, ke sore jeger, ke petih jegir, hanya taklim saja. Kayak Bu Dede sekarang aku lagi taklim, di mana entah kapan. Nah, itu kalau ada ulama yang bisa tilawah, kemudian bisa taklim, maka kita anggap bahwa beliau-beliau itu sudah melaksanakan tugas Rasul. Berapa persennya? Hah? Kan ada 2. Tadi yang nilai pertama berapa? 33,33%. Kemudian kalau menyampaikan taklim berapa persen itu? 70. Masuk 70. Bukan. Kan ada dikali 2 tuh. Nih satu nih, mana? Ini ada lingkaran. Lingkaran 1/3. Tilawah, taklim, tazkiyah. Tilawah berarti 33%. Taklim, nah itu 33,33%. Berarti dijumlahkan sama dengan 66,6666 ya. Yang satu lagi apa? 33%. Yang 33% itu apa? Tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan kolbu ya, umat yang ada di sekelilingnya. Nah, berarti kalau ada ulama yang belum bisa untuk bertazkiyah, berarti belum 100% melaksanakan atau menerima warisan dari Rasulullah SAW. Sedangkan warisan dari Rasulullah SAW itu yang terutama kepada siapa? Kepada para ulama. Nah, jadi kalau seandainya 3 itu belum terlaksana, belum sempurna untuk menerima warisan dari Rasulullah SAW. Nah, siapa itu yang bisa mentazkiyah umatnya? Siapa? Nabi Muhammad sudah jelas, turun kepada para sahabat turun kepada para tabi'in, beberapanya, para tabi'ut tabi'in sampai kepada para
ulama khalafin sampai kepada ulama kontemporer. Ulama zaman sekarang itu ada yang menerima talqin. Apa katanya? Itu tugas yang mulia. Kalau seandainya tilawah hanya sekedar dari mulut ke telinga, kalau taklim dari otak ke otak, kalau talqin dari hati ke hati, dari kolbu ke kolbu, dari batiniah ke batiniah. Maka beruntunglah kalian bertemu dengan sosok ulama yang memiliki tugas sempurna dari Rasulullah SAW. Ya tilawah, membacakan Al-Quran, ya ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Yang utama adalah tazkiyah atau talqin. Tidak semua ulama bisa mentazkiyah umatnya, bisa mentalqin umatnya, hanya beberapa orang saja. Ya, maka salah satu di antara orang yang mendapatkan kehormatan dari Rasulullah SAW itu siapa? 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 Pengarang penulis buku kitab ini siapa? Syekh Ahmad, atau yang dikenal dengan istilah jangan Abah Anom, betul, pangresa. Abah Anom. Kenapa? Pangresa Abah Anom bisa mentazkiyah murid-muridnya. Sekali boleh mentazkiyah, langsung ya, kolbunya bisa bersih, kolbunya bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut bisa memungkinkan untuk merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ya, perlu nggak kehadiran Allah di dalam hidupnya? Perlu, sangat perlu. Karena siapapun akan merasa kosong batiniahnya manakala belum bertemu dengan Allah. Sebagaimana Neil Armstrong dulu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan mendengar suara azan. Ketika suatu saat Amerika dengan NASA-nya, para astronot ditugaskan untuk ke bulan, itu berhasil mendarat 3 orang. Siapa aja? Neil Armstrong, Michael Collins, dan satu lagi Edwin Aldrin. Siapa? Ulangi. Siapa pertama? Neil Armstrong, Michael Collins, dan juga Edwin Aldrin. Tapi Allah menghendaki hanya Neil Armstrong saja yang mendengar suara azan ketika di bulan. Kata Neil Armstrong, Masya Allah, suara apa ini? Membuat hati saya bergetar. Belum pernah aku mendengar nyanyian seperti ini. Dia bilang nyanyian karena memang belum mendengar azan. 2 tahun kemudian ketika NASA menugaskan beliau ke Mesir, ya maklum Mesir negeri Islam lah ya. Ketika menginjakan, terdengar lagi suara azan. Ini suara ketika saya ada di bulan nih. Dicari-cari, kemudian tahulah dia bahwa itu adalah suara yang dikumandangkan di tiap masjid atau musola untuk memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Ya, maka bersyahadatlah dia di situ, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Edwin Aldrin sama Michael Collins tidak mendapatkan hidayah. Yang mendapatkan hidayah siapa tadi? Neil Armstrong. Maka ketika NASA mengetahui Neil Armstrong masuk Islam, dia malu. Kenapa? Malu, sudah bayar mahal-mahal untuk menjadi astronot, dia sudah keluar dari agamanya. Maka dikeluarkanlah dia dari NASA-nya. Bayangkan, jabatan atau profesi keren, beken, itu dihilangkan begitu saja. Apakah Neil Armstrong menyesal? Tidak, kata Neil Armstrong, nggak apa-apa, saya kehilangan pekerjaan saya sebagai astronot, tapi saya menemukan Tuhan saya sebagai Allah. Hebat kan? Sama halnya dengan putra Siti Masyidah. Kenapa putra Siti Masyidah? Penyisir
putri Fir'aun ya, tahu? Siti Masyitoh suaminya beserta dua putranya, yang satu dituntun, yang satu digendong. Kata putranya, bagaimana? Gak apa-apa mah, kita mati sekarang, tapi di hadapan Allah kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Subhanallah ya. Sampai-sampai Rasulullah mencium ada makam yang mewangi. Ternyata ketika ditanya, makam siapa wahai Jibril ini? Subhanallah, jawabannya adalah itu adalah makamnya Siti Masyitoh. Subhanallah.